Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang penggadaian. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafiatul Hasanah dengan nomor NIM 22312563 dan teman saya Ahmad Fadil Rosidin dengan NIM 2231257259. Saya Rahadita Eka Aprilia dengan NIM 2231255545. Saya Haka Mahmud Hidayat dengan NIM 2231255653. Pegadaian adalah lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai, di mana seseorang ini dapat menjaminkan barang berharga untuk memperoleh pinjaman uang. Dengan itu, pegadaian ini sudah ada sejak lama dan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang butuh dana dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan aman. Nah, untuk lebih lanjut kita simak penjelasan berikut ini ya. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu badan usaha yang memberikan layanan pembiayaan dengan cara meminjamkan barang-barang berharga sebagai jaminan pinjaman. Barang yang digadaikan akan dipinjamkan sejumlah uang sesuai dengan nilai barang tersebut, dengan perjanjian tertentu mengenai bunga dan jangka waktu pengembalian. Selanjutnya, prinsip dasar pegadaian. Yang pertama yaitu gadai, sistem pemberian pinjaman dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Yang kedua, pinjaman jangka pendek. Umumnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian bersifat jangka pendek, biasanya dalam kurun waktu beberapa bulan hingga setahun. Yang ketiga, ada jaminan. Barang yang digadaikan menjadi jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Jika peminjam tidak bisa membayar pada waktunya, barang tersebut akan disita. Jenis-jenis penggadaian. Penggadaian menawarkan beberapa jenis produk atau layanan diantaranya. 1. Gadai konvensional. Layanan gadai dengan proses yang sederhana di mana barang yang digunakan dijadikan jaminan dan nasabah bisa memperoleh pinjaman sesuai dengan nilai barang tersebut. Yang kedua, gadai syariah. Layanan gadai yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari bunga atau riba dan menggantinya dengan biaya sewa atau marbun. Yang ketiga, kredit multiguna. Pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan lainnya dengan jaminan barang berharga. Yang keempat, logam mulia. Pinjaman dengan menggunakan emas, perhiasan, atau logam mulia lainnya sebagai jaminan. Proses gadai di pegadaian. Yang pertama, penilaian barang, di mana petugas pegadaian ini akan menilai barang yang akan digadaikan untuk menentukan nilai pinjaman yang bisa diberikan. Yang kedua, pemberian pinjaman, di mana ini nilai barang pegadaian akan memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pembayaran dengan proses cicilan, di mana peminjam ini diharuskan membayar cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang keempat, penyelesaian pinjaman. Setelah peminjam melunasi, barang yang digadaikan akan segera dikembalikan. Keuntungan penggadaian. 1. Proses cepat. Penggadaian menyediakan layanan yang cepat dan mudah tanpa proses yang rumit. Yang kedua, tanpa bunga syariah. Untuk layanan gadai syariah tidak ada bunga yang dikenakan, hanya biaya administrasi yang telah disepakati. Yang ketiga, fleksibel. Layanan penggadaian cocok untuk berbagai kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau keperluan lainnya. Yang keempat, aman. Barang yang digadaikan akan disimpan dengan aman selama masa pinjaman. Yang selanjutnya, resiko pegadaian. Yang pertama, barang disita. Jika peminjam tidak bisa melunasi pinjaman pada waktu yang telah disepakati, maka barang yang digadaikan bisa disita oleh pegadaian. Yang kedua, biaya administrasi. Walaupun prosesnya mudah, ada biaya administrasi atau sewa yang perlu dibayarkan oleh peminjam. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang diberikan hanya sebesar nilai barang yang digadaikan, tidak lebih. Selanjutnya, jenis barang yang bisa digadaikan. Yang pertama yaitu emas dan perhiasan. Ini adalah barang yang paling umum digadaikan di pegadaian. Yang kedua, elektronik. Barang-barang elektronik seperti laptop, ponsel, atau peralatan rumah tangga. Yang ketiga, ada BPKB kendaraan. Buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman. Dan yang terakhir adalah barang antik. Barang-barang koleksi atau antik juga bisa dijaminkan.
Yang selanjutnya, keberadaan pegadaian di Indonesia. Pegadaian di Indonesia berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Pegadaian juga berperan dalam membantu meningkatkan ekonomi mikro dengan menyediakan pinjaman modal usaha bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pegadaian syariah. Untuk masyarakat yang ingin menghindari riba, pegadaian juga menyediakan layanan syariah, di mana dalam proses ini tidak ada bunga yang dikenakan pada pinjaman. Sebagai gantinya, biaya administrasi atau penyewaan barang atau marbun akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, kesimpulan dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi yaitu pegadaian adalah alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Meskipun begitu, seperti layanan keuangan lainnya, pegadaian ini juga memiliki resiko dan sebaiknya digunakan dengan baik dan bijak. Keberadaan pegadaian ini membantu meningkatkan akses pembiayaan masyarakat, baik untuk keperluan pribadi atau modal usaha. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.